Di sini Syekh Burhanuddin mendudukkan perkara ilmu itu adalah bukan hanya wawasan tapi sampai ke tahap berikutnya, yaitu mampu untuk mempraktekkan. Artinya setiap orang Islam itu wajib belajar. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata agama kita bukan hanya agama banyak-banyakan praktek, banyak-banyakan ibadah tanpa dasar yang jelas, tapi justru lianna jami'al khisal siwal ilm yashtariku fiha al-insan wasairul hayawanat. Karena selain ilmu, sifat apapun yang dimiliki manusia ternyata juga dapat dilakukan oleh hewan dan binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, Hilmi Lukman. Kali ini kita melanjutkan episode sebelumnya tentang strategi dan metodologi belajar yang benar sesuai panduan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam kitabnya Ta'lim Al-Muta'alim. Masuk ke pembahasan pasal yang pertama, yaitu fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih, yaitu tentang pengertian ilmu dan juga fikih sebagai sebuah pemahaman dan juga fadilah bagi orang-orang yang mencari ilmu. Di dalam pembahasan pasal pertama ini kita akan sama-sama diajak untuk melihat 4 pembahasan tema utama. Yang pertama tentang definisi ilmu, yang kedua tentang fadilah keutamaan orang belajar, yang ketiga tentang macam-macam pembagian ilmu, yang keempat tentang anjuran untuk bisa terus belajar setiap harinya. Definisi ilmu ini bisa kita dapatkan dalam perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, wa amma tafsirul ilm fahuwa sifatun yatajalla bihal mazkur liman qamat bihi. Adapun hakikat definisi ilmu adalah sebuah sifat yang dapat disandang oleh seseorang, liman qamat bihi, tapi dengan syarat dia mempraktekannya. Jadi di sini Syekh Burhanuddin mendudukkan perkara ilmu itu adalah bukan hanya wawasan tapi sampai ke tahap berikutnya, yaitu mampu untuk mempraktekannya. Dari mana praktek itu muncul? Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Praktek itu tidak akan muncul kecuali atas dasar pemahaman yang benar. Makanya beliau melanjutkan, adapun orang itu disebut paham atau fikih, wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'a naw'i ilaj. Adapun fikih adalah mengetahui detail kasus dari ilmu yang kita bahas dengan adanya solusi yang didapat dari kasus tersebut. Sehingga berawal dari sebuah wawasan, langkah berikutnya adalah pemahaman. Bagaimana pemahaman itu kemudian yang akan menjadi solusi dari semua masalah yang kita hadapi. Mereka yang belajar akidah dari ilmu itu, mereka paham dan dapat menyelesaikan masalah pemikiran dan keyakinan mereka. Mereka yang belajar ilmu kesehatan, kedokteran, dari ilmu tersebut mereka paham dan dapat menyelesaikan masalah di bidang kesehatan. Yang kedua terkait fadilah ilmu yang beliau sampaikan, yang beliau awali dengan hukum mencari ilmu itu sendiri, dengan mengawalinya dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa yang namanya belajar mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Saya pribadi punya pengalaman menarik waktu berkunjung ke daerah Purbalingga bertemu Kiai Haji Ahmad Toha Hussein hafizahullah ta'ala, semoga Allah selalu menjaganya. Beliau waktu ngomentari hadis ini kata beliau, di sini Nabi SAW menyebutkan satu sifat, yaitu muslim. Artinya setiap orang Islam itu wajib belajar. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata agama kita bukan hanya agama
banyak-banyakan praktek, banyak-banyakan ibadah tanpa dasar yang jelas. Tapi justru ibadah itu dibangun di atas argumentasi dan bukti yang nyata dari sumber ilmu. Adapun fadilah, keutamaan ilmu, kata beliau, syaraful ilmi la yakhfa ala ahad. Keutamaan ilmu ini sudah tidak dapat diragukan lagi oleh siapapun. La yakhfa artinya tidak tersembunyi. Artinya semua orang tahu keutamaan ilmu ini. Idh huwal mukhtassu bil insaniyah. Ketika semua orang tahu bahwa yang namanya ilmu itu memang khusus untuk manusia yang berakal. Lianna jami'al khisal siwal ilm yashtariku fiha al-insan wa sairul hayawanat. Karena selain ilmu, sifat apapun yang dimiliki manusia ternyata juga dapat dilakukan oleh hewan dan binatang. Kasyaja'ati wal jur'ati wal quwwah. Seperti pemberani, punya fisik yang kuat, manusia iya, hewan juga iya. Wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilm. Begitu juga dermawan, kasih sayang, manusia penyayang, hewan juga ada yang penyayang, kecuali ilmu. Nah, ilmu inilah satu-satunya sifat yang membedakan manusia dengan hewan dan binatang. Wabihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam alal malaikah. Dan dengan ilmu inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam, manusia pertama, lebih mulia daripada malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan ilmu. Wa amarahum bisujudilah, dan memerintahkan malaikat, makhluk-makhluk Allah yang mulia ini untuk sujud kepada Nabi Adam karena ilmunya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang macam-macam ilmu. Beliau menyebutkan 4 macam. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, ketiga yang haram, yang keempat yang mubah. Fardu ain di sini maksudnya tidak ada orang Islam kecuali wajib belajar, apapun profesinya, mau dia kiai, mau dia tokoh masyarakat, pegawai negeri, pedagang, pejabat, semuanya wajib. Apa itu? Akidah, fikih, dan juga tazkiyah, tasawuf. Karena tidak mungkin orang itu bisa hidup di dunia dalam ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali dia tahu yang benar. Yang benar apa? Dalam perkara iman, perkara Islam, begitu juga yang ihsan. Justru saat dia minim wawasannya tentang hal itu, dia akan rawan sekali jatuh dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang kedua terkait fardu kifayah. Ilmu yang kemudian jika tidak dipelajari maka akan mengganggu kehidupan bermasyarakat manusia di dunia. Kita sebut saja contohnya seperti pertanian, peternakan, hal-hal yang menunjang kehidupan manusia di dunia. Pada dasarnya itu tidak semuanya wajib, tapi kalau semua orang dalam satu wilayah meninggalkannya, kehidupan mereka bisa terganggu. Dan apabila sudah dikerjakan sebagian, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain untuk mengerjakannya. Yang ketiga terkait perkara yang haram. Jadi ternyata di antara ilmu, walaupun dengan seberapa macam banyak fadilahnya, nggak semua ilmu layak untuk dipelajari. Justru ada beberapa ilmu yang dilarang, udah dilarang bener untuk jangan sampai kita pelajari karena akan menyebabkan madarat atau bahaya untuk diri kita sendiri. Beliau menyebutkan contohnya seperti ilmu ramalan, perdukunan, memprediksi kejadian di hari berikutnya, di esok hari, dengan cara melihat benda-benda di langit, tata letak bintang, yang dengan itu berharap bisa lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh, karena ini bagian dari keimanan kita, percaya bahwa semua yang ada di dunia ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pembagian ilmu yaitu ilmu yang mubah, yaitu ilmu yang pada aslinya, hukum aslinya itu memang dia boleh dipelajari dan boleh tidak dipelajari. Saya tekankan ya bahwa ini berdasarkan hukum aslinya. Kalau memang nanti dalam kondisi tertentu dia patut atau butuh untuk dipelajari, hukum asli mubah ini bisa berubah menjadi dianjurkan, mustahab, atau bahkan fardu kifayah, wajib untuk kita pelajari. Ini beliau contohkan dengan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan misalnya.
Yang terakhir pembahasan yang ingin beliau sampaikan adalah tentang fadilah, keutamaan, atau lebih tepatnya anjuran untuk terus belajar setiap harinya, bahkan upaya kita untuk memahami apa yang kita pelajari dalam sebuah syair atau puisi, karena memang buku Ta'lim Muta'alim ini diantara ciri khasnya adalah selalu menyebutkan syair dalam bahasa Arab untuk sama-sama kita nikmati. Di antaranya kata beliau menukil perkataan ulama sebelumnya, Muhammad bin Hasan rahimahullah, qala ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah kalian karena ilmu itu perhiasan. Ilmu itu tanda orang itu terpuji. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Dan carilah ilmu setiap hari sebagai bekal tambahan tiap hari. Hari ini, besok, besoknya lagi, terus. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Upayakan kalian paham apa yang kalian pelajari. Fa innal fiqha afdalu qaid, karena pemahaman itu yang akan menjadi sebaik-baik petunjuk. Gimana orang kalau nggak paham, bagaimana dia mau praktek ilmunya? Jadi praktek itu datang dari atas dasar pemahaman. Dia yang akan membawa kita kepada kebaikan dan ketakwaan. Qala huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'asy syada'idi. Ilmu itu adalah petunjuk sekaligus benteng. Petunjuk kepada jalan yang lurus, benteng melindungi kita dari segala macam musibah dan penyimpangan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Sesungguhnya satu orang alim yang faqih, yang paham ilmu yang dipelajarinya, lebih ditakuti setan daripada 1000 abid orang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, tetapi tidak paham ilmu yang dia pelajari. Ingat, bukan sekedar kuantitas tapi juga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe, komen di bawah, nanti kita beda diskusi tema yang kita bahas hari ini. Semoga banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.